Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumil liqa'i rabbihim. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah di saat menjelaskan 3 marhalah daripada Islam. Ada marhalah Islam, ada marhalah iman, ada marhalah ihsan. Di dalam hadis yang sangat panjang, tatkala Jibril datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya sekaligus ingin mengkonfirmasi dan mengajarkan para sahabat tentang ma huwal Islam wa ma huwal iman wa ma huwal ihsan, dan dilanjutkan dengan asyratus sa'ah, ciri-ciri kiamat. Al-Imam Ibnu Taimiyah di saat menjelaskan 3 itu beliau berkata bahwa Al-Islam adalah bukti ketundukan seseorang kepada Tuhannya. Al-Iman di saat itu telah muncul kesadaran vertikal transendental dengan kesadaran sosial humanisme, sehingga tatkala Nabi SAW bercerita tentang kebaikan, dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat yang kedua ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Tidaklah kebaikan itu menghadapkan wajahmu dari timur ke barat, tapi kewajiban itu adalah, kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kita. Ini adalah aspek vertikal transendental. Tetapi di lanjut ayat Allah mengatakan wa aqama shalah wa ataz zakat. Ini hubungannya dengan bagaimana dia melaksanakan syariat, tetapi pada ujungnya dia harus wa atal mala ala hubbihi dzil qurba. Dia harus memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada alam sekitarnya, dan bahkan di situ ditutup dengan mereka harus menepati janjinya apabila mereka berjanji. Ini bukan lagi aspek vertikal transendental, tapi ini adalah aspek di mana dia sudah menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan firman-Nya, berkata dalam Al-Qasas ayat 77, dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dari kehidupan dunia tapi jangan lupa akhirat. Dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata min. Carilah kehidupan dunia, carilah kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Itu kalau min ditafsirkan dengan tam'id.
Tapi jangan lupa kehidupanmu di akhirat nanti mulai dari dunia. Kalau min ditafsirkan dengan ibtida al-ghayah az-zamaniyah. Tetapi aspek keduanya adalah setelah kita diperintahkan untuk mencari kehidupan dunia dan akhirat, keseimbangan hidup, kemudian Allah mengatakan wa ahsin, maka berbuat baiklah. Aspek yang pertama adalah teologis, dan aspek yang kedua berbuat baik itu adalah sosiologis, antropologis. Kemudian wala tabghil fasada fil ardh, jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Apakah itu namanya pembunuhan? Apakah itu namanya pengrusakan alam? Apakah itu namanya menghancurkan hak-hak kemanusiaan, memborbardir manusia, menghancurkan orang? Ini adalah aspek-aspek sosiologis yang perlu dijaga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan membuat rusak di muka bumi ini. Ini adalah aspek kosmologis, ekologis. Sehingga orang yang mengamalkan sisi teologisnya dan menjaga hubungan sosiologisnya dan mampu menjaga alam ini dalam aspek kosmologisnya, maka orang itu adalah orang yang telah melaksanakan iman, Islam dan ihsan secara baik. Sehingga hadirin sekalian yang saya muliakan, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, apakah menciptakan manusia sebagai pemeluk dan penghuni alam, atau tatkala Allah menciptakan alam ini dalam bentuk bagaimana Dia menciptakan bumi, menciptakan langit, pada saat itu Allah memilih tiga prinsip. Yang pertama adalah alam dan seluruh yang ada di dalamnya diciptakan dengan kebenaran. Hal itu Allah jelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini dengan kebenaran, dengan al-haq. Kalau Allah menciptakan manusia dengan al-haq, Allah menciptakan alam dengan al-haq, maka al-haq ini Anda harus pelihara. Al-haq ini harus dijaga siapapun itu. Oleh karena itu sejatinya keimanan seseorang itu harus menjadi kesadaran kolektif untuk menjaga alam, menjaga dunia, menjaga kemanusiaan dengan baik sebagai bentuk itu dari wujud al-haq. Karena dalam kajian filsafat memang kita berasal dari tiga al-haq, minal haq, bil haq, ilal haq. Kita dari al-haq, dari Allah, bil haq, bersama Allah, dan akan kembali kepada Allah, ilal haq. Dan bumi diciptakan dan alam diciptakan dengan al-haq itu. Makanya secara konstitusi kita menyadari betul bahwa perdamaian itu, kemerdekaan itu, ketenangan itu adalah hak seluruh anak manusia, dan itu adalah kewajiban konstitusi, dan itu dibenarkan oleh agama bahwa semua yang ada di alam ini diciptakan dengan al-haq. Az-Zumar ayat 5, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yang kedua adalah Allah menciptakan alam ini dan seluruh yang ada di dalamnya tidak sedang bermain-main. Kalau dalam kajian filsafat disebutkan bahwa Allah menciptakan bumi bukan sedang bermain dadu. Hal itu Allah jelaskan dalam Al-Anbiya ayat 16. Allah mengatakan khalaqas samaa wal arda wa ma khalaqas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan bumi dan langit dan apa yang ada di antara keduanya main-main. Kalau Allah menciptakan alam bukan main-main, kalau Allah menciptakan manusia bukan main-main, maka tidak boleh mempermainkan harga diri manusia, tidak boleh mempermainkan harta manusia, tidak boleh mempermainkan harkat martabat manusia, apalagi mempermainkan darah dan jiwa manusia. Hari ini kita dipertontonkan dengan sebuah kezaliman yang luar biasa, secara gamblang, secara terbuka. Ini seharusnya menjadi kesadaran kolektif bahwa segala bentuk ketidakadilan,
segala bentuk hal-hal yang menghancurkan harkat martabat kemanusiaan sejatinya tidak boleh ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena yang menciptakan alam ini telah mengatakan, aku menciptakan bumi dan langit dan apa yang ada di dalamnya bukan dalam keadaan main-main. Tidak diciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya bukan dalam keadaan main-main. Walaupun dunia adalah permainan, tapi hidup bukan untuk main-main. Oleh karena itu harus dibedakan antara ad-dunya wal hayah. Dunia ini permainan, tapi kehidupan bukanlah permainan. Ad-dunya itu permainan, tapi kehidupan bukan permainan. Wa man hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Yang dianggap oleh Allah permainan adalah dunia, tapi kehidupan bukan permainan. Maka oleh karena itu walaupun dunia ini tempat permainan, sejengkal langkah yang kita langkahkan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu surat keputusan yang kita tanda tangani ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Apalagi kalau sudah menyangkut harkat martabat darah manusia, semuanya di hadapan Allah sangat berharga. Oleh karena itu dunia memang permainan, tapi kehidupan bukanlah permainan. Dan Allah menciptakan alam dan dunia serta apa yang ada di dalamnya bukanlah dalam keadaan lagi dia sedang bermain-main. Yang ketiga, tatkala Allah menciptakan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya bukanlah dalam keadaan batil, dalam keserampangan. Oleh karena itu dalam kajian yang lain, segala sesuatu bentuk kekafiran itu adalah bentuk antitesa dari skema kealaman. Kenapa? Alam ini butuh keteraturan, alam ini butuh ketundukan, dan segala macam kekafiran itu adalah antitesa dari kealaman dan keharmonian itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kekafiran yang kita anggap itu adalah tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, tapi salah satu bentuk daripada kekafiran itu adalah dia tidak menegakkan keadilan, karena alam ini bukan diciptakan dalam kebatilan. Oleh karena itu sebagai orang mukmin yang punya tanggung jawab eskatologis, punya tanggung jawab moral sosiologis, dan punya tanggung jawab kosmologis antropologis, kita wajib untuk menjaga keseimbangan teologis. Kita percaya kepada Allah, tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Tapi keimanan kepada Allah itu kalau hanya duduk di mimbar-mimbar zikir kita, kalau hanya sampai di tasbih-tasbih kita belum mantap dianggap sebagai orang mukmin. Oleh karena itu Nabi mengatakan laisa minna, bukanlah orang dari golongan kami, kata Rasulullah SAW, yang tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Oleh karena itu kita sebagai saudara-saudara seiman dimanapun berada, apapun kondisinya, kebatilan dimanapun, kezaliman dimanapun, adalah menjadi agenda besar kita untuk kita tuntaskan dan kita terapkan keadilan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan bumi bukan main-main. Allah menciptakan kehidupan dengan al-haq, dan Allah tidak sedang menebarkan kebatilan di dalam penciptaan apa yang ada di dalamnya. Sebagai seorang mukmin, jiwa kemerdekaan kita, jiwa di mana kita dilahirkan bukan untuk jadi budak, jiwa di mana kita dilahirkan bukan untuk dijajah, tapi jiwa kita dilahirkan untuk menjadi penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada yang patut kita sembah, tidak boleh tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hal itu Allah tegaskan dalam An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kami utus setiap rasul itu kepada seluruh kaum, tugas mereka adalah agar manusia menyembah kepada Allah yang satu dan tidak boleh tunduk di bawah penjajahan siapapun dan atas nama apapun. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ini dalam hati kita. Paling tidak, kalau kita tidak bisa merubah kemungkaran dengan lisan kita, kalau tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangan kita, paling tidak rubahlah kemungkaran itu dengan mengirimkan doa-doa kita. Orang yang sedang berjuang di tengah dunia ini, di bagian negara yang lain, dia adalah bagian daripada saudara kita. Darah mereka sesungguhnya juga adalah kehormatan kita, nyawa mereka adalah kehormatan kita. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah, siapapun yang menegakkan keadilan, ketidakadilan di muka bumi ini, Allah selesaikan dengan caranya, Allah selesaikan dengan kekuatannya. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, ya
siapapun yang berbuat kezaliman di muka bumi ini, apapun mananya, atas nama apapun dia lakukan itu, semoga engkau selesaikan dengan caramu. Dan Allah itu kalau berkehendak, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan pasukan Allah bisa berada di mana-mana, pasukannya ada di langit, pasukannya ada di bumi. Dan kalau Allah sudah menurunkan pasukannya, jumlahnya mungkin 300 orang, tapi bisa berjumlah jutaan orang. Itulah yang Allah tanamkan dalam perang Badar. Allah turunkan malaikat puluhan ribu, bahkan jutaan malaikat untuk menolong 313 pasukan Badar. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam sejarah dan terbukti dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Innahum ibadukal mudha'afun faqul bihim ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil al-kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya aziz ya jabbar ya qawi ya matin wa ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi al-athhar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.